pembicara Dhamma. Jadi dulu di zaman Buddha itu ada seorang biku, dia memberikan ceramah Dhamma, tetapi sesungguhnya biku ini tidak memiliki persyaratan yang tepat untuk menjadi seorang penceramah Dhamma. Jadi waktu itu Bante Ananda bertanya kepada Buddha, apakah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pembicara Dhamma? Jadi Buddha menjelaskan kepada Bante Ananda bahwa sesungguhnya tidak gampang untuk memberikan ceramah Dhamma. Jadi sebelum dia memberikan ceramah Dhamma, dia harus mengembangkan 5 kualitas. Good. I use the Pali sentence also. Anu pobbi katang katessa meti paresan dhammo dese tabbo. Who is giving dhamma for others, he should use the systematical way. Meaning, what is your topic, just you follow the one by one, step by step, according to your topic. This is the first the role for the speaker. Jadi peraturan yang pertama yang harus dilakukan oleh penceramah Dhamma adalah pada saat memberikan topik Dhamma tersebut itu harus secara sistematis, satu persatu mengikuti alurnya secara sistematis. The number 2, anuddetang paticca katang katessamiti. The speaker, he should keep the loving kindness with compassion mind for the listener before start Dhamma talk. Jadi yang kedua adalah penceramah Dhamma harus memberikan belas kasih dan cinta kasih kepada semua hadirin yang mendengarkan ceramah Dhamma. Pariyaya dassavi. When we are giving Dhamma talk, according to the topic, the speaker, he should take the another reference with other sutta. We have to add the different reference with the topic. This is the third rule. Yang ketiga adalah penceramah Dhamma harus mengambil rujukan dari sutta untuk mendukung ceramah Dhammanya. Attananca paranca anupahacca, meaning when you are giving Dhamma talk, you don't give Dhamma with proud mind, without mana. Meaning, I am the good speaker, other bhikkhus giving Dhamma talk very bad. Don't criticize others speaker, don't criticize others when we are giving Dhamma talk. Jadi yang keempat adalah pada saat memberikan ceramah Dhamma harus meninggalkan kesombongan. Jadi tidak mengkritik bahwa penceramah Dhamma yang lain tidak sebaik saya adalah penceramah Dhamma yang baik begitu. Na amisantaro katang katessameti. When we are giving Dhamma talk, after also don't accept any requisite from the people. We don't waiting. Oh, I need the requisite. If you want to listen my Dhamma, please give me the like this requisite like this. We cannot ask, we cannot accept from the people. Jadi yang kelima adalah pada saat memberikan ceramah ini tidak mengharapkan bahwa setelah ceramah ini orang akan memberikan persembahan kepada dia. That's why our Lord Buddha explained who's the listener, you should keep loving kindness for each other. Oleh sebab itu di sini Buddha bilang bahwa pada saat mendengarkan ceramah ini harus menjaga batinnya, memiliki cinta kasih kepada semua hadirin yang hadir di sini. In the Ratana Sutta, Divacha Rattocha Harantiye Baling. Day and night bring offering to you. Tasmahi ne rakkata appamatta. Therefore guide them diligently. This meaning, during the Buddha's time also, before Buddha's time also, the whole Indian peoples very much respect to Deva. Then they offer food, water, whatever thing they offer to Deva. And they ask, please guide us, please protect us. They request from the Deva. That's why, according to this sutta, explained briefly, who is offering you something, you should taking care of all the people. You should protect them. Actually, according to this meaning, when we are offering dana, when we are taking observe, when we are practicing meditation, after that, we are sharing meals for the devas, brahmas, for unhuman beings.
who taking our merits always protect us. Jadi di sini Buddha melanjutkan bahwa siang dan malam ada manusia atau makhluk-makhluk yang memberikan pada kalian persembahan. Nah, kepada mereka tekunlah, jaga mereka, lindungi mereka. Nah, jadi ini kan Buddha berbicara dengan para dewa dan Brahma. Jadi dari kalimat ini juga kita paham bahwa di zaman bahkan sebelum Buddha juga mereka itu orang-orang di India punya kebiasaan untuk melakukan pemujaan kepada dewa dan Brahma. Juga bahkan di zaman Buddha juga. Jadi mereka membawakan makanan, bunga, air dan lain-lain, melakukan pemujaan. Setelah itu mereka akan berharap bahwa dewa akan melindungi mereka. Nah, oleh sebab itu, ini juga tidak hanya persembahan materi demikian, tetapi juga bagi mereka yang melimpahkan jasa setelah melakukan kebajikan, setelah menjalankan sila, setelah meditasi, kita selalu melimpahkan jasa kepada para dewa. Dan bagi dewa-dewa yang menerima jasa kebajikan ini, mereka ada tanggung jawab untuk seperti rasa terima kasih, dia melindungi para manusia. Then after that, our Lord Buddha start to explain about the power of the triple gems. Kemudian Buddha melanjutkan untuk menjelaskan kekuatan dari tiga permata. The next Pali poem explaining about the power of the Lord Buddha. Syair yang pertama itu menjelaskan tentang kekuatan dari Buddha. Yang kinci vittang idhava hurang va saggesu vayang ratanang panitang. Meaning, whatever riches there are here or elsewhere or in the heaven, that is excellent treasure. Jadi apapun kekayaan yang ada, apakah itu dimanapun itu, bahkan di surga, inilah harta yang sempurna. Meaning, the whatever valuable thing in this world or maybe next world or beyond the world, okay, whatever the riches, this is a excellent treasure. Jadi maksudnya adalah apapun harta, kekayaan yang eksis, yang ada di dunia ini, baik yang di masa lampau maupun yang di masa depan. Nah, harta ini yang akan dijelaskan nanti, harta ini adalah yang paling sempurna. Actually, for the lay people, what is the excellent treasure? Jadi untuk umat awam, apa itu harta yang sempurna? Nibbana. Good. Usually for the lay people, they need money. Huh? Money is excellent treasure, no? Biasanya untuk umat awam, maka uang adalah yang sempurna. But according to the excellent treasure, nano samang atti tathagatena idampi buddhe ratanam panitang is not comparable to the Lord Buddha. Lord Buddha is an excellent treasure in this world. Jadi semua harta di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan Buddha. Buddha adalah harta yang sempurna di dunia ini. Etena saccena suwati hotu. By virtue of this truth may there be safety. Semoga dengan kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. Then you can recite Lord Buddha's qualities again and again. Then because of the power of the qualities, you can get the safety. This quality protect us, protect our life. Jadi misalnya Anda berulang kali membacakan kualitas-kualitas Buddha, merenungkan kualitas Buddha, nah setelah itu kualitas-kualitas ini akan membuat Anda merasa aman, akan melindungi Anda.
Next Pali poem going to explain qualities of Nibbana. Jadi sajak yang berikutnya itu menjelaskan tentang kualitas nibbana. Kayang viragang amatang panitang yadajjaga sakya muni samahito. The Sakya Muni, the Lord Buddha realized cessation. Cessation. This meaning destroy all defilement and freedom from raga, dosa, and moha, and deathlessness. He already destroyed the rebirth. This is a excellent. This is a excellent quality of the nibbana. Jadi setelah Sakya Muni, yaitu pertapa Sakya, yaitu Buddha, itu merealisasi nibbana, maka beliau menghancurkan raga, nafsu, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin, dan juga telah menghancurkan kelahiran kembali. Nah, jadi karena merealisasi nibbana, nibbana ini menghancurkan loba, dosa, moha, dan juga kelahiran kembali. Oleh sebab itu, ini adalah kualitas dari nibbana. Natena dhammena samatti kinchi. There is nothing comparable to this dhamma. This is a excellent treasure is in the dhamma. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa memiliki kualitas yang sama dengan nibbana atau dhamma ini. Oleh sebab itu, ini adalah permata yang paling sempurna. Etena satyena swati hotu. By virtue of this truth may there be safety. Dengan kualitas kebenaran ini, semoga terjadilah rasa aman bagi semua. That's why one day our Lord Buddha explained in the Aggappasada Sutta. According to Aggappasada Sutta coming from Anguttara Nikaya under the 5 chapter. Jadi menurut rujukan dari Aggappasada Sutta, yaitu di dalam Anguttara Nikaya buku kelima. They explain Yavata bhikkhave dhamma sankatava asankatava Nibbanang agamakhayati. The Venerable Sangha, whatever Dhamma, I already explained the ordinary and super mundane. Among the two Dhamma is the Nibbana is excellent. Nibbana is an excellent Dhamma. Jadi menurut sutta ini Buddha menjelaskan kepada semua bhikkhu sangha bahwa Buddha telah menjelaskan banyak fenomena. Fenomena ini hanya bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu duniawi dan adiduniawi. Di antara kedua hal ini, nibbana itu adalah yang paling tinggi, yang paling sempurna. Can I ask one question? Bisa Bante bertanya satu pertanyaan? What is the meaning of Nibbana? Apa itu artinya nibbana? No more rebirth. I mean the real meaning of Nibbana, word meaning, not the quality. Arti kata nibbana. Tidak bermasalah. No problem. Okay. Actually, the word meaning of Nibbana is important because we are always blessing. We always wish, no? We have the very strong aspiration to get the Nibbana. You should understand the word meaning of the Nibbana. Jadi Anda bukankah selalu membuat aspirasi semoga merealisasi nibbana. Jadi Anda harus tahu apa artinya nibbana. There are two meanings. Ada dua artinya. First, Nibbana word we can divide into two parts.
Jadi kata nibbana ini kita bisa bagi menjadi dua bagian, Ni plus vana. ni dan wana. Vana is vanang vucchati tanha. Vana is we call tanha, craving, attachment. Wana ini kita sebut sebagai kemelekatan, keserakahan. Ni meaning vanato nikkantang nibbanang. We overcome from the vana, overcome from the attachment. We call nibbana. Ni itu artinya adalah melampaui kemelekatan tadi. Maka disebut dengan nibbana. Understand now what meaning? Paham sekarang? First one. Second one, nibbapetiti nibbana. Nibbapeti meaning how many fires we have. Jadi arti yang kedua adalah nibbapetiti nibbana. Jadi sebelumnya Bante ingin bertanya, ada berapa jenis api yang kita miliki? There are 11 type of fire. Ada 11 api. Raga, dosa, moha, etc. Nafsu, kebencian, api nafsu, api kebencian, api kebodohan batin, dan selanjutnya. There are 11 type of defilements. Because of defilement, we are always burning our mind, our life burning. Jadi ada 11 jenis api, 11 jenis kekotoran batin yang selalu membakar di dalam batin kita. We overcome from all defilements, we call nibbana. Nah, kita sudah melampaui semua kekotoran batin ini disebut dengan nibbana. Okay? This is a word, the meaning of word. This way, our Lord Buddha explained the qualities of nibbana. What are the qualities? Nah, ini adalah arti kata nibbana. Kemudian Buddha ingin menjelaskan apa kualitas dari nibbana. This Ratana Sutta explained. Kayang, destroying all defilements, we call nibbana. Nah, di Ratana Sutta ini Buddha menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kayang, artinya adalah menghancurkan semua kekotoran batin. Viragang, freedom from passion, is raga. Wiragang artinya adalah nibbana itu bebas dari nafsu. Amatang, deathlessness, meaning we overcome rebirth. Don't have any more rebirth. Yang ketiga adalah amatang. Maksudnya adalah sudah melampaui kehidupan. Jadi maksudnya adalah tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Panitang, it is excellent. Panitang artinya sempurna. This is the qualities of nibbana. Okay? Nah, ini 4 kualitas dari nibbana yang Buddha jelaskan di dalam sutta ini. Next Pali poem explaining this one also qualities of the nibbana is one side, but important thing arahatta magga moment and phala moment, between magga and phala moment. Now the next Pali poem going to explain. Jadi sajak yang berikutnya ini juga ingin menjelaskan kualitas dari nibbana, tetapi sangat spesifik momennya, yaitu sebelum arahata magga dan arahata phala. Yam buddha setto parivannayi sucing samadhimanantari kanya mahu. That pure concentration the Supreme Buddha praised is described as concentration without interruption. Jadi momen ini yang Buddha sebut dengan konsentrasi yang tidak ada interupsi, tidak bisa ada yang selip, nggak bisa diselip. Samadhinatena samona vicchati idampi dhamme ratanam panetang. There is nothing like that concentration. This is excellent treasure in the Dhamma. By virtue of this truth, may there be safety. Jadi tidak ada jenis konsentrasi yang bisa melampaui kualitas konsentrasi ini. Oleh sebab itu ini disebut dengan permata Dhamma yang sempurna.
according to this Pali poem, they have one sentence, Anantarika Samadhi. This is important. Di sajak ini ada disebutkan kata Pali Anantarika Samadhi. Ini penting. Anantarika Samadhi is after Arahatta Magga moment, we are not wait. Immediately, Arahatta Phala moment arising. Jadi setelah momen kesadaran Arahata Magga itu tidak ada sela waktu. Langsung diikuti, langsung muncul kesadaran berikutnya yaitu Arahata Phala. This way, no any more traffic, you know. Jadi tidak ada macet. Huh? Because cannot wait, no. Tidak bisa menunggu. The same way, after Sotapatti Magga moment, immediately arising Sotapatti Phala moment. This is an Anantarika Samadhi. Dengan hal yang sama yang terjadi pada saat mencapai tingkat kesucian Sotapatti, pada saat mencapai kesadaran Magga muncul, langsung diikuti oleh kesadaran Phala, Sotapatti Phala muncul. Same way, after Sakadagami Magga moment arising, Phala moment immediately. Juga yang terjadi dengan Sakadagami, tingkat pencerahan Sakadagami itu pada saat kesadaran Magga muncul langsung diikuti kesadaran Phala. After Anagami Magga moment, immediately arising Phala moment. No any anything Interruption. interruption, or maybe no any gap. Don't have any gap between the Magga and Phala. Jadi sama halnya juga dengan tingkat pencerahan Anagami, setelah kesadaran Magga, Anagami Magga muncul, tidak ada celah di situ, tidak ada interupsi, langsung kesadaran Phala itu mengikuti. There's another meaning. All other the path knowledge we call super mundane wholesome. Ini kesadaran Magga ini kadang juga disebut dengan kebajikan yang adi duniawi. And all other fruition knowledge we call resultant of super mundane consciousness. Kalau kesadaran Phala, semua kesadaran Phala ini disebut dengan hasil dari kesadaran adi duniawi. Okay, one example. We are all some who is the ordinary person. We are always collecting wholesome, no? After offering dana or whatever we are doing good thing, by verbal, by mind, by bodily. All the time we can collect the wholesome. We can get the result of this wholesome. Misalnya Bante memberi contoh, bagi orang biasa setiap hari mengumpulkan banyak kebajikan lewat ucapan, perbuatan, dan pikiran, dan semua kebajikan ini apakah akan berakibat nantinya akan berbuah? This life? Apakah di kehidupan ini? Depends. Actually, according to the result, there are three meaning. The result means the three meaning. Ditta Dhamma Vedaniya. Some result we can get in this life, but one of the 7 parts. Example, you make the marriage, you get the marriage. This marriage we can divide into 7 parts. One of the parts we can get this life. Jadi kalau dilihat dari segi akibat, ada 3 periode akibat. Jadi misalnya, gampangnya setiap kali kita melakukan kebajikan, maka katakanlah kita bagi kebajikan ini menjadi 7 bagian. Jadi 1/7 dari kebajikan ini akan berbuah di kehidupan ini. One of the 7 we can get in future. Another 5 in the sansara. One of the 7 in the next life, and another 5 we can get in the future. This means we cannot get real resultant mind according to this wholesome. 1/7 lainnya itu akan berbuah di kehidupan tepat setelah kehidupan ini di masa depan. Nah, 5/7 lainnya itu akan berbuah setelah satu kehidupan di masa depan dan tidak tahu sampai kapan dia akan berbuah, sampai habis.
Jadi 5/7 bagian. Nah, jadi artinya apa? Bahwa setiap kebajikan yang kita lakukan, kita tidak bisa mendapatkan akibatnya penuh di satu kehidupan. You understand? Paham? But not only they cannot sorry the according to the super mundane plane, we can get the result next moment. The magga is wholesome, the phala is resultant. The after wholesome, immediately we can get the resultant. Because of that, we call anantarika samadhi. Jadi hal yang berbeda terjadi pada saat kesadaran adi duniawi muncul. Jadi pada saat kesadaran maga muncul, langsung diikuti oleh kesadaran hasilnya, yaitu kesadaran phala. Jadi maga adalah satu jenis kebajikan adi duniawi, langsung diikuti oleh hasil dari kebajikan adi duniawinya di tepat kesadaran setelah maga ini muncul. Jadi di kehidupan ini juga dia berbuah. We no need to wait how many hours, how many life. We no need to wait. After magga moment, immediately we can get the result. Jadi tidak perlu menunggu 1 jam berikutnya, tidak perlu menunggu setelah kehidupan ini, tapi langsung setelah kesadaran itu muncul, kesadaran berikutnya kita bisa mendapatkan hasilnya. This is a qualities of the one of the Dhamma. Nah, inilah yang Buddha ingin jelaskan kualitas dari Dhamma ini. Okay. Next Pali poem, again explaining about the Magga Phala person. How many person in this world? Sajak berikutnya, Buddha menjelaskan ada berapa jenis makhluk suci di dunia ini. This is a great qualities of the Sangha. Ini adalah kualitas yang luar biasa dari Sangha. Okay. Ye puggala atta sata pasattha chattari etani yugani honti. The meaning of this sentence, the virtuous praise the 8 individual. That is the 4 pair. Jadi maksud dari sajak ini adalah mereka yang bijaksana, mereka yang memiliki moralitas yang baik, itu akan memuji 8 jenis individu. 8 jenis individu disebut dengan 4 pasangan. Meaning there are 8 noble person. Ada 8 makhluk suci. Sotapatti Magga person, Sotapatti Phala moment, Phala person, etc. There are 8 noble person we are calling. Jadi 8 makhluk suci itu adalah yang mereka sudah mencapai ke Sotapatti Magga, kemudian Phala, Sakadagami Magga, Phala, dan selanjutnya sampai Arahata Phala, 8. Te Dakkineya Sugatassa Savaka. Those are disciple of the Buddha and worthy person. Mereka semua adalah murid Sang Buddha dan juga makhluk yang pantas. Etena sacca etesu dinnani mahaphalani. Those things, when you are offering thing for those are the noble person, we can get the highest benefit. Jadi jika Immediately. kita memberikan persembahan kepada makhluk suci ini, kita bisa mendapatkan manfaatnya segera. Idampi sanghe ratanang panitang. This is excellent treasure is in this sangha. Jadi inilah harta yang sempurna, yaitu sangha. Etena saccena suwatti hotu. By virtue of this truth may there be safety. Semoga dengan kualitas kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. Okay. This is very important, no? Jadi ini sangat penting, bukan? Because this is a first Pali poem for the qualities of the Sangha. Ini adalah sajak pertama yang menjelaskan kualitas sangha. Then Lord Buddha
our Lord Buddha explaining, according to this Pali poem, actually 108 noble persons. Jadi menurut sajak ini saja sesungguhnya Buddha ingin menjelaskan 108 jenis makhluk suci. Briefly, there are 8 noble persons, but when we are going to count, all total become 108. Sesungguhnya kalau disingkat mereka hanya 8 individu, tetapi kalau mau diperluas mereka bisa menjadi 108 makhluk suci. Do you want to know? Anda ingin tahu? Okay. The mainly Sotapatti person, Sotapatti noble person. Sotapatti noble person we can divide into 3 person, become 3 person. First, Ekabiji. Ekabiji means someone became Sotapatti in this life. Then after whole lifespan he spent, next life he can get the arahatship. This is a Ekabiji noble person. Jadi pertama-tama kita bahas tentang seorang Sotapanna. Jadi individu jenis Sotapanna ada 3 jenis. Yang pertama adalah Eka Biji. Eka Biji adalah seorang Sotapanna yang mencapai tingkat pencerahan Sotapanna di kehidupan ini juga, dan di satu kehidupan di masa depan dia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Ini disebut dengan Eka Biji Sotapanna. Satta Kattu Parama, meaning after 7 life, the maximum, the only 7 life. After 7 life, he can get the arahatship. This is Satta Kattu Parama, noble person. Yang kedua adalah Satakatu Parama. Yang jenis kedua ini dia maksimum itu 7 kehidupan lagi dia akan menjadi arahat. Kolangkolo is between Ekabija and Sattakatu Parama. He can get the 2 or 3, 4 life. After that, he can get arahatship. Yang jenis ketiga adalah Kolangkolo, yang artinya adalah dia di antara yang Ekabiji dan Sataku Parama. Jadi mungkin dia 2, 3, 4 kehidupan. Nanti dia jadi arahat. The Sakadagami, one written. Sakadagami is there are 3 Sakadagami noble person according to the plane. Yang kedua menjelaskan tentang Sakadagami, tingkat pencerahan kedua, atau disebut juga yang kembali 1 kali. Nah, yang kembali 1 kali juga dibagi menjadi 3 jenis. Kama Bhumi, sensual plane. Rupa Bhumi, fine material plane. Arupa Bhumi, immaterial plane. There are 3 planes. Then Sakadagami can be appear in the sensual plane and fine material plane or immaterial plane. This way, 3 Sakadagami person. Jadi untuk Sakadagami kan ada 3 jenis alam ya, alam kesenangan indera, kemudian alam rupa Brahma, alam arupa Brahma, dan Sakadagami bisa muncul di 3 alam ini. Those are 6 noble person we can multiply according to the Patipada, according to the way. There are 4 Patipada. Jadi karena Sakadagami kan dia kembali 1 kali ya. Jadi maksudnya kembali ke apakah dia alam indera, apakah dia kembali ke rupa Brahma atau kembali ke arupa Brahma. Jadi dia 3 jenis. Nah, tapi di alam itu dia akan menjadi arahat. Makanya dia dibagi menjadi 3. Nah, kemudian 6 orang individu ini, Sotapatti 3, Sakadagami 3. Nah, ini dibagi lagi menurut cara mereka berlatih. Cara latihan mereka itu dibagi menjadi 4 cara. What are the 4? Apa itu 4? I can explain.
Dukkha patipada danda binya. Patipada is suffering, suffer, but dukkha patipada, the way is the dukkha. But the danda binya, he can get the result very slow. Dukkha patipada kippa binya, patipada is the suffering, but he can get the result as fast. Sukha patipada danda binya, the way, the meditation, the practice way is very smooth, very good. Happiness. Danda binya, but he can get result very slow. Sukha patipada kippa binya, patipada is very happiness, but then result also very fast. This is 4 patipada. Jadi 4 cara berlatih mereka adalah yang pertama dukkha patipada dandabinya, artinya adalah waktu berlatih dia itu banyak mengalami penderitaan. Dan dandabinya, jadi pencapaiannya pun lambat. Jadi ini paling menderita. Yang kedua, Very difficult to get nimitta, very difficult to focus. That they take time, sometimes 3 months, 1 year, 5 years, 10 years. Whole life is spent anapana, but still anapana. Danda binya, okay? jadi mungkin ada yang 1 bulan baru punya nimitta, 3 bulan, 1 tahun, 10 tahun baru punya nimitta. Bagaimanapun akhirnya dia berhasil. Nah ini dibilang latihannya lambat dan dabinya, pencapaiannya lambat. Yang kedua adalah dukkha patipada kipabinya. Jadi dia latihannya penuh penderitaan, tapi pencapaiannya cepat. Yang ketiga, sukha patipada dandabinya. Jadi latihannya nyaman, tapi pencapaiannya lambat. Yang keempat, sukha patipada kipabinya. Dia juga nyaman latihannya, pencapaiannya juga cepat. Another example, Bante Mahamoggallana. He practiced meditation after Sotapatti. Okay? After Sotapatti, he started to meditate to get the arahatship. Then his way, dukkha patipada, kippa binya. Why? He spent lot of energy continuously. He meditate. Within the 7 weeks, he got arahatship. Jadi misalnya Bante Mahamoggallana setelah mencapai Sotapanna, dia berusaha selama 7 hari. Begitu keras meditasi, tetapi dalam waktu 7 hari dia mencapai arahat. Ini disebut sebagai latihannya susah, tapi pencapaiannya cepat. And arahat Mahasariputta. His way, sukha patipada kippa binya. His patipada very smooth. Why? He designed nama rupa continuously according to the Anupada Sutta in the Majjhima Nikaya. We call Anupada Dhamma Vipassana. He practiced the not the Kalapa Vipassana. He divide the Kalapa also. Example, small the part is the Kalapa, the Rupa Kalapa, small parts. There, example, we can say the Kama bone Kalapa, Chitta bone Kalapa, temperature bone Kalapa, nutrition bone Kalapa. There any Kalapa. But the Bante Sariputta, each Kalapa also divide to how many Rupa? What is the Patavi, earth element, what is the fire element, what is the water element, what is the wind element, like this they divide. That's why our Sariputta's way very smooth, the Sukha Patipada and Kippa Binya. But Sariputta Bante spent 2 weeks to get the arahatship. But for us that one also difficult. Jadi kalau Bante Sariputta itu disebut sebagai sukha patipada kipabinya. Jadi latihannya itu menyenangkan, nyaman, dan pencapaiannya juga cepat. Nah, Bante menjelaskan bagaimana Bante Sariputta setelah mencapai Sotapanna berlatih sehingga mencapai arahat. Yaitu biasa kita kalau kita sudah berhasil melihat
paramatha rupa, yaitu kebenaran hakiki akan fenomena materi. Nah, itu meditator akan melihat rupa kalapa. Itu adalah materi terkecil, konsep terkecil. Nah, ini belum kebenaran hakiki. Jadi, di dalam kalapa tersebut ada kalapa yang lahir karena kama, dihasilkan oleh kama. Ada yang dihasilkan oleh temperatur, unsur panas, ada yang dihasilkan oleh makanan, ada yang dihasilkan oleh pikiran. Nah, apapun kalapanya, tetapi Bante Sariputta itu dia lebih detail lagi, lihat ke dalam kalapa, itu ada berapa jenis kebenaran hakiki akan fenomena materi. Ada berapa fenomena materi di dalam rupa kalapa tersebut. Ada yang 8, 9, 10. Nah, jadi setiap fenomena materi, Bante Sariputta melatihnya, merenungkannya sebagai anicca, dukkha, anatta banyak kali. Nah, ini disebut di dalam Anupada Sutta, latihan ini disebut sebagai Anupada Vipassana Dhamma namanya. Nah, dengan cara begini Bante Sariputta berlatih dalam waktu 15 hari mencapai arahat. Menyenangkan nggak? Okay. Now the 6 noble person multiply 4 patipada become 24. Jadi Total 24 noble person. tadi ada 6 jenis makhluk, kemudian ada 4 cara mereka berlatih. Jadi semuanya ada 24 sekarang. Now non-returner, anagami. There are 24 anagami person. Sedangkan untuk anagami itu ada 24 jenis anagami. According to the Puggala Panyati and the Abhidhamma, the fourth book, the Puggala Panyati, our Lord Buddha explained the first of all 5 anagami person. Antara parinibbai, upahacca parinibbai, asankara parinibbai, sasankara parinibbai, uddansota akanittagami. I know it's English. Jadi di dalam kitab Puggala Panyati, yaitu kitab Abhidhamma yang keempat, di sana hanya dijelaskan 5 jenis anagami, yaitu anagami jadi anagami kan disebut sebagai yang tidak kembali. Jadi dia setelah menjadi anagami, dia terlahir, maksudnya tidak kembali ke alam indra, tapi dia terlahir di alam Brahma. Nah, di alam Brahma tersebut, kalau kita bagi masa kehidupannya menjadi 2, jadi misalnya 100 tahun, berarti 50 tahun pertama, jadi periode yang awal ini dia mencapai arahat. Nah, ini yang disebut dengan anantara parinibai. Yang pertama. Yang kedua, upahacca parinibai itu masa kehidupan yang berikutnya. Jadi setelah lewat setengah kehidupan, atau sampai akhir kehidupan dia baru mencapai arahat. Nah, yang ketiga itu asangkara parinibai. Jadi dia tidak begitu susah latihannya. Nah, tidak perlu berusaha terlalu kuat. Nah, itu disebut asangkara parinibai. Dia mencapai arahat. Nah, yang keempat adalah dia mencapai arahat itu dengan usaha yang kuat, sasangkara parinibai. Yang kelima, udang sota akanita, itu disebut sebagai, jadi ada alam yang khusus anagami, disebut sebagai sudhawasa. Nah, di sini, di alam ini namanya alam murni, alam murni. Jadi ini ada 5 alam di alam murni ini. Jadi katakanlah tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anagami jenis kelima ini, dia melewati semua alam ini. Jadi dia lahir 5 kali ya di 5 alam ini. Tapi semuanya alam Brahma, bukan alam Indra. Jadi dari alam yang bawah mati, dia lahir kedua, mati ke lahir ketiga, 4, 5. Sampai alam kelima dia mencapai arahat di alam kelima. Nah, ini disebut sebagai udang sota akanita. Now the same way, 5 anagami person who is attaining the anagami, but they don't want to get arahatship in this life. Sure, after they reborn in the Pancha Suddhavasa.
end of the five world. Aviha, Atappa, Sudasi, Sudasa and Akanittaka. There are five Brahma planned for only for Anagami person. This way, now we already the five Anagami person, no? First, the five Anagami person can reborn in the Aviha world also. Become five in the Aviha world. Same way, Atappa world 5. Sudasi world 5. Sudasa world 5. Become 20. The last world, except Uddanso Takanittagami, other 4 non-returners can reborn in the last world. Become 24. Jadi tadi kan Bante sudah jelaskan ada 5 alam ya. Jadi kalau seorang anagami dia tidak mencapai arahat di kehidupan ini juga, maka dia akan kemungkinan ada terlahir di alam murni tadi, 5 alam murni. Nah tadi sudah dijelaskan ada berapa anagami? Banyak. Previously how many anagami? 5. Meaning? 5. No, first they give the 5 person. According to the Anantara. plan become 24. Oke. Jadi kan tadi 5 alam ya. Terus sebelumnya juga dijelaskan ada 5 jenis anagami bukan? Masih ingat nggak? Yang mencapai arahat di setengah kehidupan. Terus yang setengah berikutnya. Terus yang berusaha, yang tidak berusaha kan? Maksudnya berusaha tapi tidak kuat. Terus ada yang kelima. Nah, lima ini bisa terlahir di alam yang pertama. Oke, jadi kemungkinannya di alam pertama ada 5 jenis anagami, bukan? Nah, di alam kedua juga 5 jenis. Di alam ketiga juga 5 jenis, alam keempat juga 5 jenis. Nah, di alam kelima cuma 4 jenis, kecuali jenis yang kelima. Karena dia lewat dari 1, 2, 3, 4, baru kelima. Nah, jadi kalau 4 di bawah ada 5, berarti 20. Tambah 4, 24. Nah, ini kelas matematika. Okay? No. Jadi 24 jenis anagami. Tadi ada berapa? 24. 24 tambah 24. Because why they divide to 24 way, they are playing the different age, different lifespan. The Aviha world, Atappa, Sudasa, Sudha, Akanitta, they are different. They have the kappa, different kappa. That's why they divide 24 way. Jadi di alam kehidupan ini juga masing-masing masa kehidupannya berbeda ya, dihitung berapa kappa gitu. Jadi oleh sebab itu pembagiannya menjadi 24. The next one, 2 arahata. Samata yanika arahat and vipassana yanika arahat. Jadi ada 2 jenis arahata, yang pertama memiliki jana, yang kedua tidak memiliki jana. Okay, now total how many? Jadi total ada berapa? 50. 50. 50. Okay. Now they have the 4 magga person. Sotapatti magga person, Sakadagami magga person, Anagami magga person, Arahata magga person. Become 54. Jadi juga ada 4 jenis individu yang mencapai maga. Sotapatti maga, Sakadagami maga, Anagami maga, Arahata maga. Jadi kalau ditambah 4, 54. Now all together 54. The 54 multiply to Dhura. Now what is the meaning Dhura? Vipassana Dhura. Pauk Beji Vipassana Dhura. What is the meaning Dhura? Kemudian juga dikali lagi 2. Nah 2 ini disebut dhura. Apa itu dhura? Misalnya ini organizernya adalah Organizer want to know the meaning of Dhura. Pak Aktoya Vipassana Dhura. Apa arti Vipassana Dhura? Actually, there are 2 of Dhura. Dhura explain. When we are attain the Sotapatti, Magga and Phala moment, at that time, our faith faculty very stronger than other faculties.
Because of that, we call Saddha Dura. The Magga moment of Saddha Dura, Phala moment of Saddha Dura. The same way, when we are attending the Sotapatti Magga, at that time, sometime, the wisdom faculty is stronger than other faculties. We call Panya Dura. These are two Dura. Now 54 noble person multiply 2 Dura become 108. Jadi pada saat seseorang itu mencapai tingkat pencerahan, dia ada dua faktor batin yang lebih menjadi dominan. Yang satu sada, keyakinannya itu lebih kuat dari menonjol daripada fenomena batin yang lain. Nah, kalau dia batinnya menonjol, keyakinannya menonjol, dia disebut sebagai sadadura. Jadi sotapati maga sadadura, sotapati phala juga sadadura. Nah, ada juga yang kualitas kebijaksanaannya menonjol. Nah, itu disebut sebagai panyadura. Nah, jadi maga, panyadura, phala juga panyadura. Jadi 54 dikali 2. Jadi 108. The same way in the sutta explain Saddhanusari and Dhammanusari. Jadi kalau di sutta yang sadadura disebut sadhanusari atau pengikut keyakinan. Terus panyadura disebut sebagai dhammanusari. Ini sinonim. Actually, Vipassana Dura is a Panya Dura, Dhammanusari. Jadi vipassana dura itu juga sinonim dengan panyadura, dhammanusari. Sinonim. Okay? You should practice according to your meaning, the meaning of the organize, the name. Jadi sebagai organizer Anda harus berlatih sesuai dengan nama Anda, nama organizer, yayasan Anda. Okay? Now understand 108 noble person? Okay. Now those are 108 noble person we call Dakhineya, worthy person in this world. Jadi 108 yang sudah kita pahami ini disebut dakhineya atau orang yang pantas, makhluk yang pantas menerima persembahan. This is the qualities of the Sangha. Ini adalah kualitas dari Sangha. Next Pali poem explaining Arahatta Phala Samapatti moment, the importance of the Arahatta Phala Samapatti. Jadi yang berikutnya Buddha menjelaskan tentang momen di mana seorang arahat itu mencapai arahata phala samapatti. According to the Pali poem, Ye suppa yutta manasa dalhena nikamino gotama sasanamhi. With the steadfast mind, strong mind, they applied themselves well in the dispensation of the Gautama Buddha. Jadi syair berikutnya Buddha bilang dengan batin yang kokoh itu mereka berjuang di dalam Buddha Sasana. Te patti patta amatan vigaiha laddha mudha nibhuting bunjamana. Freed from defilement on attain their goal, they enter into the deathlessness. They experience the peaceful nibbana, freely attain. Jadi setelah mereka menghancurkan segenap kekotoran batin dan mencapai pencapaian tersebut, mereka mengambil nibbana sebagai objek dan mereka sesuka hati bisa berdiam di dalamnya. Nah, ini pencapaian arahata samapatti. Meaning the ditta dhamma sukha of nibbana. Example, there are two happiness of nibbana. When you are attained the phala samapatti, at that moment we can get the
in this life we can see the qualities of the nibbana. After passed away, it is another happiness, but no person, nobody there, or it disappear, no. But the Palasamapatti, who is the arahatship, he can get he can attain the Palasamapatti, the attainment of fruition, knowledge. This is called Arahatta Phala. Actually, this is the qualities of the Arahatta person. The Arahatta person. Jadi sesungguhnya ada dua jenis kebahagiaan nibbana. Yang pertama itu bisa dinikmati di kehidupan ini juga. Yang kedua itu setelah parinibbana. Tapi sesungguhnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan karena setelah parinibbana tidak ada sosok lagi, tidak ada makhluk lagi. Sudah hilang. Nah, tapi ini hilangnya ini, berhentinya kelahiran kembali juga sejenis kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan yang di kehidupan ini juga, nah ini yang berusaha dijelaskan di sini, yaitu pada saat seorang arahat itu menikmati nibbana di kehidupan ini juga. Jadi batinnya mengambil nibbana sebagai objek, berdiam di situ. Ini sebuah jenis pencapaian dari seorang arahat. Idampi sanghe ratanam panetan, this excellent treasure is in the sangha. Etena satyena swati hotu, by virtue of this truth may there be safety. Jadi kualitas ini eksis di dalam sangga. Oleh sebab itu sangga disebut sebagai permata yang sempurna. Dengan kebenaran ini semoga terjadilah rasa aman bagi semua. Another 4 Pali poem. Kemudian 4 sajak berikutnya. Lord Buddha explained the strongly qualities of Sotapatti. Jadi 4 sajak berikutnya Buddha menekankan pada kualitas dari seorang Sotapanna. Why? Mengapa? First of all, we have to get the Sotapatti before go to Sakadagami, Anagami, Arahat, no? Jadi sebelum kita menjadi Sakadagami, Anagami dan Arahat, pertama kita harus mencapai Sotapatti, bukan? This is our first goal. Jadi ini adalah tujuan pertama kita. That's why our Lord Buddha explaining the qualities of Sotapatti person, etc. Oleh sebab itu di sini Buddha ingin menjelaskan kualitas dari seorang Sotapanna. Yatinda kelo pataving sitosiya Chatubbi vatehi asampa kampiyo. Meaning they give the example. Just as a pillar deeply planted in the earth cannot be shaken by the four wind. Sebagaimana pilar yang kokoh itu tertanam kuat, tertanam dalam tanah, itu tidak bisa digoncang, digetarkan oleh angin. Tatupaman sappurisang vadami yo ariya saccani avecca passati. In the same way, I say is the true person, the one who see the noble truth completely. Excuse me. Dengan perumpamaan yang sama, Buddha menjelaskan orang ini adalah Sapurisa, orang baik, seseorang yang sudah merealisasi 4 kebenaran mulia. Meaning, Artinya apa? after we plant the very strong pillar, the wind coming from 4 direction, strong wind, cannot shake it, cannot shake, very strong. The same way, who see the Four Noble Truth in the first moment, Sotapatti Magga moment, who understood the Four Noble Truth, he never ever go down to the fourfold place, or he cannot be, nobody shake him.
Jadi sebagaimana kalau pilar itu tertanam kuat di dalam tanah, empat angin dari empat arah, empat penjuru itu tidak bisa menggetarkan pilar ini. Begitu juga seorang sotapana yang telah memahami empat kebenaran mulia pada saat dia mencapai kesucian, itu setelah dia mencapai itu tidak ada yang bisa menggoyahkan, tidak bisa menjatuhkan dia ke alam penderitaan. One example, during the Buddha's time, the one of the beggar, he has the rash all the body. Always he has the very strong rash the whole body. But one day, the evening he entered the Jetavana monastery. And there are so many people gathered to the Dhamma hall to listen Dhamma. He also is the corner of the Dhamma hall. He also listening. Actually, at that moment, our Lord Buddha focused only for him, not for others. Because at that Lord Buddha check his mind, already mature, got the parami. And this is a time to get the Sotapatti. Then Lord Buddha give Dhamma talk. End of the Dhamma talk, Lord Buddha explaining Four Noble Truths briefly. Then after that, he got the Sotapatti. At the same time, the Sakka Deva also listening Dhamma talk, and he also he also looking around this thing. Then he understood this person, poor person, already got Sotapatti. I want to check his mind. It is what is he going to do? I want to check. Then later, Sakka changed his life. He became the one man. He approached to that guy, asked, please, you are very poor. I can give you the lot of money, whatever you need. Whatever you need, I can give. Please say, doesn't care the Buddha. Don't care the Buddha. I not believe the Buddha. I not believe the Dhamma. I not believe the Sangha. Like this, the Sakka asked. He said, no, I don't want to take anything from you. I don't want. I very much respect, I very much believe the Buddha, Dhamma and Sangha. He explained. But before Sotapatti, he always asked from the people, I'm hungry, I need the food, I need the money, something there. But after Sotapatti, he never ever changed his mind. That's why after become Sotapatti, nobody shaking his mind. Cannot shake, cannot destroy. Jadi Bante kasih sebuah cerita di zaman Buddha untuk menjelaskan kualitas seorang Sotapana ini. Jadi di zaman dulu ada seorang pengemis. Dia juga punya gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Nah, parah. Jadi dia satu hari jalan mendekati aula Dhamma. Jadi pada saat itu orang-orang malam-malam ya. Jadi orang-orang mendengarkan ceramah Dhamma dari Buddha. Dia juga ingin mendengarkan ceramah Dhamma. Jadi dia karena orang miskin, dia cuma di pojok ruangan saja. Nah, dia mendengarkan ceramah Dhamma. Nah, sesungguhnya Buddha tahu bahwa dia memiliki parami untuk mencapai Sotapatti. Jadi Buddha sesungguhnya fokus ceramah Dhamma itu untuk dia. Nah, di akhir dari ceramah Dhamma ini, Buddha menjelaskan 4 kebenaran mulia dan dia merealisasi tingkat kesucian Sotapatti. Nah, waktu itu Sakka, Raja Dewa, juga memerhatikan fenomena ini. Sakka tahu dia sudah menjadi Sotapatti, tapi Sakka mau mencobanya. Jadi Sakka menyamar jadi seorang manusia, orang yang kaya, mendekati dia, bilang ke dia, Anda itu sangat miskin. Saya bisa memberikan banyak kekayaan ke Anda. Kalau saja Anda bisa bilang bahwa saya tidak peduli Buddha, saya tidak percaya Buddha, saya tidak percaya Dhamma, saya tidak percaya Sangha. Nah, nanti saya kasih kekayaan, dia bilang begitu. Terus pengemis ini bilang apa?
Nggak bisa, dia bilang. Saya itu sangat menghormati Buddha. Saya percaya kepada Buddha. Saya menghormat Dhamma, Sangha, dia bilang begitu. Jadi kamu nggak perlu kasih apa-apa ke saya. Jadi kalau dulu dia pengemis, dia selalu minta-minta dari orang. Nah sekarang meskipun dia dikasih kekayaan pun dia tidak bisa disuruh berbohong. Dia tidak bisa untuk meninggalkan Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi seperti inilah contoh seorang Sotapanna itu meskipun ditiup oleh angin dari 4 penjuru, pilar ini tetap kokoh. Idampi sanghe ratanam panetang. This excellent treasure is in the sangha. Etena saccena swati hotu. By virtue of this truth, may there be safety. Jadi Buddha melanjutkan, beginilah di dalam sangga ada harta yang sempurna demikian. Semoga dengan kualitas kebenaran ini, semoga terjadilah rasa aman bagi semua. Again, Lord Buddha continue, but the qualities of Sotapatti. Je Arya Satchani Vibhava Yanti Gambhira Panyena Sudesi Thani. Those who clearly understood the Four Noble Truths, well taught by him who has deep wisdom, deep knowledge. Jadi mereka yang sudah memahami dengan jelas 4 kebenaran mulia ini yang telah diajarkan dengan baik oleh yang sangat bijaksana. Kinchapite honti bosappa matta nate bhavang attamang adiyanti. However great they become the headlessness, still they do not take up an eighth existence. Betapapun lengahnya mereka di dalam kehidupan mereka, mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang ke-8. Idampi sanghe ratanang panetang. This excellent treasure is in the sangha. Etena saccena swati hotu. By virtue of this truth, may there be safety. Jadi permata yang sempurna demikian ada di dalam sangga. Semoga dengan kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. Next Pali poem. Saha vassa dassana sampadaya tayassu dhamma jahita bhavanti. Together with his attainment of instant knowledge, together his the Magga knowledge and path knowledge, their qualities have been, there are 3 qualities of the team. 3 team. Asala. Sanyojana. Fetter. 3 fetters. 3 fetters destroyed by his life. Jadi setelah pencapaiannya ini, mereka menghancurkan 3 jenis kemelekatan, 3 jenis kekotoran. Namely, we call Sakkaya Ditti Vichikiccitancha Silabbatan Vapi Yadatti Kinchi. Meaning, wrong view of self, Sakkaya Ditti. Vichikicca, doubt. Silabbata Paramasa, and cling into the right and ritual, right and ritual. And practice there is, meaning that he already destroyed 3 defilement in as other all extra defilements. Jadi pada saat mencapai tingkat pencerahan ini, mereka menghancurkan 3 jenis kemelekatan atau 3 jenis kekotoran batin. Yang pertama adalah persepsi yang salah akan diri. Yang kedua, keraguan-raguan akan Buddha, Dhamma, Sangha, akan kama dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak lagi memiliki pemahaman bahwa dengan upacara atau latihan tertentu bisa mencapai nibbana selain jalan mulia berunsur 8. Jadi dia menghancurkan 3 pemahaman salah ini. What are the meaning of 3 fetters?
Apa itu artinya tiga Sakkaya kekotoran? Ditti. What is the meaning? Yang pertama, pemahaman salah akan diri. Artinya apa? Atasannya. Okay. How many Sakkaya Ditti? Ada berapa pandangan salah akan diri? There are 20 type of Sakkaya Ditti. Ada 20 jenis pandangan salah akan diri. According to the 5 aggregates. Coming from, I think the Sabbasa Sutta. Sama-sama. Maybe if I'm not wrong. I forget the place, real place. But anyway, I remember like this. Rupang attano samanu passati rupavantang va attanang attaniva rupang rupasming va attana. I trying to translate. Not the proper English. The rupang attano samanu passati. The someone see the rupa, matter is him. Rupavantang va attana. The life is like the matter. Rupasming va attana. Life is the inside the matter. And attaniva rupang, the matter is inside the life. Atta. The same way, there are the four-round view about the rupa meta aggregate. Yeah, material aggregate. Jadi ada 20 jenis pandangan salah akan diri. Jadi 20 ini dibagi menjadi 5 agregat, yaitu agregat apa? Rupa khanda, materi, agregat materi. Kedua, wedana, perasaan. Yang ketiga, persepsi, sanya. Yang keempat, sangkara, bentukan batin. Yang kelima, winyana, kesadaran. Jadi ada 5 agregat. Nah, jadi 20 bagi 5 berapa? 4. Nah, apa 4 ini? Yang pertama, kita lihat dari materi dulu. Nah, jadi dia berpikir bahwa dirinya adalah materi. Materi dan dia adalah sama. Yang kedua, dia menganggap dirinya pemilik materi. Yang ketiga, dia menganggap dirinya di dalam materi. Yang keempat, dia menganggap materi di dalam dirinya. Nah, dengan cara yang sama dia menganggap persepsi, perasaan, bentukan batin, dan kesadaran. Jadi semuanya ada 20. Okay. Vicikicca. How many type of vicikicca? Yang berikutnya adalah keraguan. Ada berapa keraguan? Huh? There are 8 type of vicikicca. Ada 8 jenis keraguan. Okay, end of vasa, I ask the all question again. Okay, you should write down, you should remind, you should by heart, especially organizers. Okay, otherwise we not allowed to organize again like this Dhamma talk. Huh? It's true. Huh? Okay, there are 8 types of Dhamma, 8 types of doubt. Buddhe kankati vichikicchati. Someone has doubt about the Buddha, the qualities of the Buddha. Dhamme kankati vichikicchati. Doubt about the Dhamma. Same way, Sanghe kankati vichikicchati, about the Sangha. And Sikkhaye kankati vichikicchati. Is they have any doubt about your practice, your own practice, the sila, samadhi, and panya. And pubbante kankati vichikicchati. You have doubt about your previous life. Aparante kankati vichikicchati. You have doubt about the next life. Pubbant aparante kankati vichikicchati. You have doubt about previous life and future life.
Idappaccheta paticca samuppannesu dhammesu kankati vicikicchati. You have doubt about depending origination. Jadi ada 8 jenis keraguan. Yang pertama, Anda meragukan Buddha. Yang kedua, keraguan terhadap Dhamma. Yang ketiga, keraguan terhadap Sangha. Yang keempat, keraguan terhadap 3 latihan. Apa? Sila, Samadhi, Panya. Yang kelima, meragukan tentang kehidupan masa lampau. Ada ndak masa lampau? Ragu. Kemudian yang keenam, meragukan masa depan. Yang ketujuh, meragukan masa lampau dan masa depan. Yang kedelapan, meragukan paticca samuppada. Jadi hubungan sebab yang bergantungan. Okay. About Silabbata Paramasa. Silabbata Paramasa, Sila, Vata. The two meaning. The meaning, before attain Sotapatti, we are believe many kind of thing in this world about gods, no? About some Brahma and about the Chinese origin. Okay. Now anyway, we have believe many type of different way. We have practiced different way. That's why sometimes we think, oh, the Buddhist very tight, but very strong. The discipline rule very strong. Very difficult to practice meditation, but other method very simple. In the church, they're teaching the method and how we stay harmoniously, how we stay each other comfortably, a very simple way. This way, before Sotapatti, very easy to get appear the light, this mind in our heart base, in our life. But after Sotapatti, we never ever accept other religion except Buddhism. We never ever believe other teachers except Buddha. Okay, this is a Silabbata Paramasa. Jadi Silabbata Paramasa itu adalah sejenis latihan yang mempercayai bahwa dengan cara yang lain itu bisa merealisasi nibbana. Misalnya di zaman Buddha ada pertapa-pertapa lain yang bilang bahwa dengan menyiksa diri bisa mencapai nibbana. Nah, jadi mereka percaya. Atau ada juga yang percaya misalnya pemujaan terhadap dewa, nah, itu juga bisa mencapai nibbana. Nah, jadi latihan-latihan yang salah demikian, setelah seseorang itu mencapai sotapanna, dia tidak akan bingung bahwa latihan ini apakah bisa ke nibbana atau tidak. Dia tahu. Karena cuma jalan mulia berunsur 8 yang bisa mencapai nibbana. Chatuhapayehicha vipamutto. He is free from 4 woeful place. Never ever reborn in the woeful place. Jadi mereka juga setelah mencapai pencerahan ini tidak akan pernah lagi jatuh ke alam penderitaan. I think everyone know about woeful place, no? Semua tahu ya 4 alam penderitaan. Okay. Chachabi dhanani ababbo khatun. After that, he never ever incapable to committing of the 6 wrongdoing. Jadi setelah mencapai pencerahan ini, dia tidak akan mungkin lagi melakukan atau melanggar 6 hal yang salah. What are the 6? Apa itu 6? Sotapatti noble person never ever kill his own mother. Tidak mungkin membunuh ibu sendiri. Never kill your own father. Tidak mungkin membunuh bapak sendiri. Never kill any arahat. Tidak mungkin membunuh arahat manapun. Never destroy Lord Buddha's blood. Oh, itu kamu. Yeah. Tidak mungkin melukai Buddha hingga darahnya keluar dari kulit Buddha. And he never ever destroy the Sangha. Tidak pernah memecah belah sangga. He never ever believe other religion. Tidak akan Not lagi respect to other teachers. Tidak lagi dia meyakini atau menghormati guru lain selain Buddha. Idampi sanghe ratanam panitang. This excellent treasure is in the Sangha.
etena saccena suwatti hoto, by virtue of this truth may there be safety. Jadi harta yang sempurna ini ada di dalam sangga. Semoga dengan kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. One extra more about the qualities of the Sotapatti. Kinchapiso Kinchapiso kammang karoti papakang kayena vacha udacheta sava. Whatever bad action there is that he does by way of body or by speech or by of mind. Ababboso tassa paticchadaya ababbata ditta padassa buddha. His cannot be hide it. The incapability is said of one who has seen the path. This meaning, who attained the Sotapatti, he never ever do anything wrong behind. Bad thing. Okay? And he never ever do anything bad thing by verbally, by mind, by bodily. Idampi sanghe ratanam panitang etena saccena suwatti hoti. Jadi dijelaskan bahwa setelah seseorang mencapai tingkat pencerahan ini, di apapun yang diperbuatnya lewat ucapan, perbuatan, dan pikiran, dia tidak pernah melakukannya sembunyi-sembunyi. Juga dia tidak mampu melakukannya lagi, melakukan sesuatu yang salah lagi. Nah, dengan ini permata yang sempurna ini ada di dalam sangga. Semoga dengan kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. Next Pali poem explaining about Pariyatti Dhamma with Buddha's quality. Jadi sajak berikutnya menjelaskan tentang pengetahuan Dhamma dan kualitas Buddha. Vanappa gombe yatha pussitagge gimhana mase patamasmin gimme. Just example. Just like a forest crown is full blossom in the first month of the summer season. Tatupaman dhamma varang adesai nibbana gaming paramang hitaya. In the same way, they preach the dhamma which is best, which goes to the nibbana, this highest benefit. Idampi buddhe ratanam panetang etena saccena suwatti hoti. Sebagaimana seperti di dalam hutan itu penuh dengan bunga yang bermekaran di awal musim panas. Nah, dengan hal yang sama, Dhamma yang sudah diajarkan ini memberikan manfaat yang sempurna untuk mencapai nibbana. Permata sempurna ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga terjadilah rasa aman bagi semua. Next Pali poem explaining Lokuttara Dhamma with Buddha's quality. Yang berikutnya menjelaskan tentang kualitas fenomena adi duniawi dan juga kualitas seorang Buddha. Varo varanyu varado varaharo anuttaro dhamma varang adesai. The superior one, knower of the supreme, giver of the supreme, bringer of the supreme, excellent preaching the dhamma, best dhamma. This excellent treasure is in this dhamma, etena, dhamma Buddha, etena saccena suwatti hoti. Actually, they have a very good deep meaning, but no time. Jadi arti sajak berikutnya adalah yang terbaik, mengetahui yang terbaik, pembawa yang terbaik, dan pemberi yang terbaik, mengajarkan dhamma yang terbaik. Dia adalah permata yang sempurna di dalam Buddha. Semoga dengan kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. Sesungguhnya ada arti yang
dalam dari ini, tetapi karena waktu yang terbatas tidak ada kesempatan. The last Pali poem explaining Anupadisesa Nibbana qualities with Sangha. Nibbana moment with Sangha quality. Jadi yang berikutnya adalah menjelaskan tentang momen parinibbana dan kualitas dari sangga. Kinang Puranang Navan Natti Sambhavang Viratta Chitta Ayatike Bhavasmin. The old is destroyed and nothing new is produced. Their mind are not attained to the future becoming, future rebirth. They kina bija, they have destroyed the seed. Avirul hit chanda and have no desire for growth. Nibbanti dhira yatayam padipo, the wise are still just as this lamb still. Idampi sanghe ratanam panitang etena satyena swati hoti. Actually, according to this place, we have to explain all depending origination, but no time. Jadi sajak berikutnya itu menjelaskan bahwa yang lama sudah dihancurkan, yang baru tidak dihasilkan. Pikiran sudah tidak gelisah untuk mengambil kehidupan yang baru. Mereka sudah menghancurkan benihnya dan tidak ada keinginan untuk tumbuh lagi. Seorang yang bijaksana itu tenang sebagaimana pelita itu tenang. Jadi permata yang sempurna ini ada di dalam sangga. Semoga dengan kebenaran ini terjadilah rasa aman bagi semua. Sesungguhnya saja ini menjelaskan tentang paticca samuppada, tetapi karena tidak ada waktu, kita tidak menjelaskan dengan detail. This is the Lord Buddha's teaching. After that, there are the 3 Pali poems spoken by Sakka, Lord of the God. Jadi ini adalah yang di atas sudah dijelaskan, ini adalah ucapan Sang Buddha sendiri. Kemudian di dalam Ratana Sutta ditambah 3 sajak berikutnya, ini bukan oleh Buddha, tetapi oleh Sakka, Raja para Dewa. Yanida bhutani samagatani bhommani vaya niva antalikke. Whatever beings have come together here, whether of the earth or in the sky. Tathagatan deva manussa pujitan. Salute the Tathagata by gods and men. Buddhan namassami swati hotu. We respect the Buddha, may there be safety. Same way, the 2 times, respect the Dhamma, may there be safety. Safety to the Sangha, may there be safety. Jadi makhluk apapun yang ada yang berkumpul di sini, apakah mereka dari bumi atau dari angkasa, semua makhluk ini memuja Sang Buddha, baik dewa ataupun manusia, memuja Sang Tathagata. Buddha, kami menghormat Buddha, semoga semuanya merasa aman. Dengan hal yang sama, Sakka memuja Dhamma, semoga semuanya aman. Dan Sakka memuja Sangha, dan semoga semuanya merasa aman. Okay. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yanida Buddhani samagatani Bhumani vayani va antalike
Sabbewa Bhuta Sumana Bhavantu Athopi Sakkaca Sunatu Bhasitam Tasmahi Bhutani Sabbeta Sabbe Metta Karotha Manusiya Pajaya Diwaca Ca Haradiye Balim Tasmahi Nerakata Apamata Yage Jiveda Ida Wahurawa Sage Juwa Yayadana Panidam Nano Samati Tathagatena Ida Bibuddhe Ratana Panidam Etena Sajjena Suwati Hodu Kaya Viraga Amada Panidam Yada Jaga Sajja Muni Samahito Nadena Dhammena Samadhi Kesi Idampi Dhamme Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Yang Buddha Seto Pariwanayi Suci Samadhi Manantari Kanyamahu Samadhi Natena Samona Wijati Idampi Dhamme Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Ye Pugala Atha Satang Pasata Cattari Etani Yugani Honti Te Dakhineya Sugatassa Sawaka Ete Sudinani Mahapalani Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Ye Supayuta Manasa Dalena Nikamino Gotama Sasanamhi Te Patipata Amata Vigaisha Ladha Mudhani Buddhing Bhunjamana Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Yatinda Kilo Pathavisito Siya Catu Bhiwatehi Asambakampiyo Natupa Masapurisang Wadami Yo Arya Sacani Aweja Pasati Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Ye Arya Sacani Vibhavayanti Gambhira Panyena Sudesitani Kincapite Honti Bhusang Pamata Nate Bhawang Atama Madiyanti Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Sahawasa Dasana Sampadaya Taya Sudhama Jahita Bhavanti Sakaya Dithi Vichikichitanca Sila Batang Wapi Yadati Kinci Catuha Payehi Cawipamuto Caca Pitanani Ababakatum Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Kinca Piso Kama Karoti Papakam Kayena Waca Udasita Sawa Abhaba Sotasa Paticadaya Abhabada Dita Padasawuta Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Wanapagombe Yatha Pusitage Gimhana Mase Patamasami Gimhe Tatupamang Sapurisang Dhammawarang Adesai Nibbana Gameng Paramanhitaya Idampi Buddhe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Waro Waranyo Warado Waraharo Anuttaro Dhammawarang Adesai Idampi Buddhe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Kinang Puranang Nawanati Sambhavam Wirata Citayati Ke Bhawasaming Dekina Bija Wiruli Canda Nibanti Dhiraya Thayang Padipo Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sajjena Suwati Hodu Yanidha Bhutani Samagatani Bhumani Wayani Wa Andalike
Tathagatam dewa manusa pujitam Buddham nama sama suati hotu Yani bhutani samagatani Bhummani wa yani wa andalike Tathagatam dewa manusa pujitam Dhammam nama sama suati hotu Yani bhutani samagatani Bhummani wa yani wa andalike Tathagatam dewa manusa pujitam Sangham nama sama suati hotu Sadhu, sadhu, sadhu. Shimpia, debido miawi mepia. Kita melakukan pelimpahan jasa. Heta wata ca amhehi Sambhatang punya sampadam Sabe dewa anumodantu Sabba sampati siddhya Idam me nyatinam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me nyatinam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me nyatinam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me punyam Asawakayam Waham hotu Idam me punyam Nibbanasa Paccayo hotu Mama punya bhagam Sabbasatanam Bhajemi Esabbe Mesamam Punya bhagam Labhantu Sadhu, sadhu, sadhu. Mari kita membacakan semoga Buddha Sasana berlangsung lama. Buddha Sasanam Cirang Tithatu 3 kali bersama-sama. Buddha Sasanam Ciram Tithatu Buddha Sasanam Ciram Tithatu Buddha Sasanam Ciram Tithatu Sadhu, sadhu, sadhu.